Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Andy. Selamat datang lagi di channel saya. Lama kita nggak bahas soal motor. Di video kali ini saya ingin bahas tentang motor baru. Sombong amat. Baru di lap maksudnya. Ini motor keluaran baru di launching tahun 2021 akhir. Mungkin baru kelihatan di jalan ya awal-awal tahun ini, yaitu motor dari Honda, yaitu Honda CB150X. Masih dari keluarga CB150, cuman ada sedikit perbedaan. Saya nggak mau bahas soal review motor ini karena sudah banyak yang review. Yang akan saya bahas adalah beberapa aksesoris tambahan yang saya pasang untuk menunjang keperluan saya dengan motor saya ini. Mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman yang lagi nyari atau sudah punya motor ini, bisa jadi inspirasi untuk pasang di motornya teman-teman. Yang pertama yang saya tambahkan di sini adalah ini extension visor atau visor tambahan. Ini bermanfaat karena postur tubuh saya yang tinggi, dengan visor aslinya itu menyebabkan angin masih menerpa tubuh saya, jadi harus pakai visor tambahan. Cuman kalau pakai visor ini, teman-teman, ini kan bisa diatur ya di sini ya. Ini bisa dinaikkan ke atas, ini bisa dinaik turunkan. Saran saya jangan terlalu tinggi ya, karena kemarin saya coba kalau terlalu tinggi itu terlalu shaky, terlalu getar nanti visornya, karena mungkin beban berat dari visor ini sendiri, dari gripnya, dari visornya ketika posisinya di atas yang menyebabkan visor aslinya jadi getar. Takutnya nanti kalah di baut-bautnya ini. Jadi ya sewajarnya aja. Saya rasa dengan saya postur tubuh 186 di posisi terendah ini sudah aman, sudah membantu lah dari visor aslinya. Kemudian yang kedua, spion sebenarnya yang asli udah bagus, cuman saya ganti yang bulat kayak cetakan kue ini. Pertama, tampilannya lebih adventure menurut saya, karena lebih kayak wujudnya kayak baby Africa Twin ya. Mirip-mirip Africa Twin, mirip-mirip saya pernah lihat foto ADV 750 waktu dipakai adventure, pakai spion bulat, itu lebih keren ya, lebih adventure. Jadi saya putuskan untuk ganti spion bulat. Selain itu penampang kacanya juga lebih besar, jadi kita bisa ketika posisi ngebut kita bisa melihat pergerakan di kanan kiri kita lebih jelas lagi ketimbang spion aslinya. Kemudian yang ketiga, box ini saya pakai merek Sharp SH23. Kenapa saya lebih suka pakai box? Karena lebih praktis. Jadi kalau perjalanan jauh saya nggak perlu bawa ransel ataupun tas lainnya, tas lempang yang mungkin di awal kerasa enak, tapi untuk perjalanan 2 jam 3 jam itu akan sangat melelahkan, akan sangat menekan pundak. Jadi saya lebih suka pakai box. Terus saya suka pakai box belakang juga sering, tapi kali ini saya pasang yang box samping karena lebih kelihatan moge lah. Karena ini kan mode untuk mode untuk luar kota ya. Nah, ketika mode untuk harian otomatis kan box ini saya lepas. Nah, bracketnya ini yang keren tuh. Bracketnya ini bisa menutup tampilan dari Honda CB150X. Bagian belakangnya yang ngecil ini, yang masih kayak CB150R, yang aneh karena ketika depannya besar kemudian belakangnya kecil, tertutupi oleh bracket box samping ini. Jadi kalau mode harian kita lepas, akan terlihat lebih keren tampilan dari motor. Nanti coba kita lihat ya. Oh ya, box ini saya dapatnya dari toko Sagalaya Bandung. Thank you supportnya, thank you juga pelayanannya. Oke, meskipun kita terpisah jarak, saya di Jember, tokonya ada di Bandung, namun pelayanannya bagus. Tanya-tanya juga oke pelayanannya. Kalau mau tanya soal harga bisa hubungi penjualnya di IG atau di YouTube-nya, mungkin mau lihat review-reviewnya silahkan.
Itu aja sih. Coba nanti saya copot dulu ya, untuk set boxnya kita lihat. Oh iya, sebentar sebelum saya copot, kita lihat apakah set box ini mengganggu nggak sih untuk kalau dipakai sehari-hari. Coba kita coba ya. Ini ada yang nanya, set box itu ganggu nggak sih kalau kita pakai sehari? Nah, ini penampakannya kalau di posisi kita nyetir, saya nyetir ya, ini posisi boxnya, posisi box ya. Kalau saya bilang sih hampir sama kayak kita bawa pebonceng, nggak terlalu lebar juga, nggak terlalu ganggu juga untuk perjalanan, namun juga mungkin lebih aware ya untuk teman-teman yang nyetirnya pakai box, samping set box kayak ini, lebih aware, lebih hati-hati, lebih jangan ugal-ugalan lah, karena dimensinya juga lebih besar, nggak bisa swiut juga, karena kan kita juga modenya keluar kota, nggak perlu buru-buru, yang penting kita selamat sampai tujuan. Tapi asik sih, nggak terlalu ganggu. Mungkin ada yang lebih besar lagi, tipe-tipe set yang lain yang mungkin lebih dimensinya lebih besar, lebih nyamping, dan teman-teman juga pasti akan lebih aware untuk menggunakannya. Tapi so far keren kalau pakai box samping. Sekarang kita coba lepas dulu ya, gimana tampilannya kalau CB150X ini pakai sidebox tapi posisi dilepas sideboxnya. Oke. A few moments later. Oke, ini dia tampilannya yang saya bilang tadi. Bentar. Kalau kita pasang sidebox kemudian kita lepas jadi mode harian, di CB150 ini bracketnya keren untuk nutupi kecilnya bagian belakang ini. Terus terang karena memang CB150X ini agak jomplang. Kalau bagian depan fairingnya mantap, kondom. Inilah tambahannya, fairing atau kondom apa istilahnya, itu kelihatan besar di depan, tapi di belakang dia ciut kecil seperti CB150R. Nyiasatinya, bukan nyiasati sih, tapi lebih keren kalau, maksud saya lebih keren kalau pakai set bracket kemudian pas mode harian kita lepas jadi seperti Versys 250 misalnya, seperti Versys 250, lebih kelihatan lebih kekar, ngimbangi tampilan depannya, lebih mantap lah. Next, mungkin rencana awal saya mau pasang crash bar ya, crash bar untuk menunjang penampilan dari motor ini biar lebih adventure. Cuman saya pikir-pikir lagi agak ragu karena ketika saya melihat beberapa review pemasangan crash bar itu ternyata harus mengganti as dari dudukan mesin ya, as standar dari dudukan mesin. Seperti ini, asnya diganti dengan yang lebih panjang, yang mungkin aftermarket atau bukan untuk motor ini, bukan buatan pabrikan aslinya. Nah, saya khawatir karena ini kan perannya penting ya, as mesin ini, saya khawatir jika itu nggak standar atau mungkin nanti nggak rapat, saya khawatir nanti malah menyebabkan mesin ini guncangannya lebih terasa, getarannya lebih keras, dan saya khawatir getarannya itu sampai ke rangka atau bodi lain dan menyebabkan retak, patah dan sebagainya. Jadi saya pikir-pikir lagi untuk pasang crash bar, karena aksesoris itu kan intinya kita selain menunjang penampilan juga menunjang fungsi ya, jangan sampai merusak fungsi. Nah, kalau saya sih pendapat pribadi, saya khawatir aja kalau ketika saya pasang terlihat keren tapi ternyata ada resiko, ada bahaya juga. Yang kita kan pengen beli motor itu kan awet ya, tetap awet, pakai sampai kapan aja. Jadi itu sedikit pembahasan saya tentang motor ini.
Mungkin teman-teman ada yang terinspirasi atau komen, silahkan klik di kolom komentar. Saya nggak bahas detail tentang review ini karena sudah banyak dibahas oleh reviewer besar. Saya cuma ingin bahas yang aksesoris versi saya. Mungkin teman-teman terinspirasi. Kalau ada komentar silahkan klik di kolom komentar, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan mungkin jika video ini bermanfaat bisa share ke teman-teman kamu, teman-teman Sunmori kamu, teman-teman satu geng kamu, geng motor. Jadi itu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, tetap hati-hati, safety ride, dan kemanapun kamu pagi ini semoga selamat sampai tujuan. Thank you. CB158.